Di ruangan itu, nasib seorang gadis dipertaruhkan. Di satu sisi, ada pekerjaan impian yang bisa menyelamatkan keluarganya. Di sisi lain, ada hijab yang ia jaga sepenuh jiwa. Semua orang mengira ia akan menyerah, tapi yang terjadi justru membuat seluruh ruangan terdiam dan mengubah takdir hidupnya selamanya. Kisah ini bukan sekedar cerita, ini bukti bahwa keberanian mempertahankan iman bisa membuka pintu keajaiban yang tak disangka. Tonton sampai akhir, karena bagian terakhirnya akan membuat kamu merinding dan menangis haru. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, tekan like, bagikan ke temanmu, dan tulis di kolom komentar, "Aku percaya janji Allah itu nyata." Pagi itu terasa berbeda bagi Aisyah. Matahari memang bersinar seperti hari-hari biasa, tapi di dalam dadanya ada badai kecil yang terus berputar. Tangannya dingin meski udara tidak terlalu sejuk. Ia duduk di kursi ruang tunggu kantor megah itu dengan punggung tegak, memeluk map lamaran kerja seperti seseorang memeluk harapan terakhirnya. Dinding marmer di sekelilingnya memantulkan bayangan dirinya sendiri. Seorang gadis sederhana dengan hijab api berwarna lembut, mata yang menyimpan cemas, dan bibir yang terus bergerak pelan. "Ya Allah, kalau ini baik untukku, mudahkanlah," bisiknya lirih. Seorang resepsionis di meja depan sesekali melirik, mungkin heran melihat gadis yang tampak berbicara sendiri. Tapi Aisyah tidak peduli. Ia sedang berbicara dengan satu-satunya tempat ia bergantung sepenuhnya. Suara detak jam di dinding terdengar lebih keras dari biasanya, seolah menghitung mundur nasibnya. Setiap detiknya terasa seperti ujian kesabaran. Ia menelan ludah, lalu mengusap telapak tangannya ke rok agar tidak terlalu berkeringat. "Tenang Aisyah, kamu bisa," gumamnya pada diri sendiri, walau suaranya sendiri terdengar rapuh di telinganya. Bagi orang lain, wawancara kerja mungkin hanya rutinitas. Tapi bagi Aisyah, ini adalah titik penentu hidup. Sejak ayahnya jatuh sakit 6 bulan lalu, keadaan rumah berubah drastis. Ia masih ingat malam ketika dokter berkata pelan, "Bapak harus banyak istirahat, jangan terlalu capek." Kalimat sederhana itu terdengar seperti vonis panjang bagi keluarga kecil mereka. Ayah yang biasanya pulang membawa senyum, kini lebih sering berbaring menahan nyeri. Ibunya mencoba tegar, menjahit sampai larut malam di bawah lampu redup. "Ibu nggak apa-apa nak," kata ibunya suatu malam ketika Aisyah memergokinya tertidur di depan mesin jahit. Pesanan harus selesai. Tapi Aisyah tahu suara itu menahan lelah. Sejak saat itu, ia berjanji diam-diam dalam hati. Ia harus bekerja, ia harus membantu, ia harus mengubah keadaan. Namun di tengah tekad itu, ada satu hal yang tidak pernah ia tawar. Hijab yang menutup kepalanya bukan sekadar kain, melainkan bagian dari jati dirinya. "Selama apapun jalannya, aku nggak mau kehilangan diriku sendiri," ucapnya suatu malam pada cermin kamar, seakan membuat janji pada bayangannya sendiri. Tiba-tiba, pintu kaca di ujung ruangan terbuka dengan bunyi pelan. Seorang wanita berpenampilan rapi keluar sambil memegang tablet. Tatapannya menyapu ruang tunggu sebelum berhenti pada Aisyah. "Saudari Aisyah," panggilnya dengan suara profesional. Seketika jantung Aisyah berdebar keras. Ia berdiri cepat hingga hampir menjatuhkan mapnya. "Iya bu, saya," jawabnya. Suaranya lembut namun sedikit bergetar. Wanita itu mengangguk singkat. "Silakan ikut saya." Langkah Aisyah terasa seperti berjalan di atas lantai yang terlalu licin. Ia mengikuti dari belakang, menatap punggung wanita itu sambil terus menarik napas dalam. Di kepalanya, berbagai kemungkinan berputar, pertanyaan sulit, kesalahan jawaban, atau bahkan penolakan. Saat mereka melewati lorong panjang berkarpet tebal, Aisyah sempat berbisik pelan. "Bismillah." Wanita itu menoleh sekilas. "Kamu bilang sesuatu?" Tidak bu." Wanita itu tersenyum tipis, lalu membuka pintu ruangan. "Silakan masuk." Ruangan wawancara itu luas dan terang. Cahaya matahari masuk lewat jendela besar, memantul di meja kaca yang berkilau. Aroma kopi hangat dan parfum elegan bercampur di udara, menciptakan suasana formal sekaligus menegangkan. Aisyah duduk di kursi yang ditunjukkan, berusaha menjaga punggung tetap tegak meski jantungnya masih berlari. Di belakang pewawancara, terdapat dinding kaca transparan. Dari pantulan samar, Aisyah melihat bayangan seorang pria berjas berdiri di ruangan sebelah.
Ia tidak bisa melihat jelas wajahnya, tapi sosok itu tampak memperhatikan. "Tenang saja," kata pewawancara sambil membuka berkas. "Anggap ini percakapan santai." Aisyah mengangguk sopan. "Baik, Bu." Ceritakan sedikit tentang dirimu. Aisyah menarik nafas pelan. "Saya lulusan administrasi perkantoran, Bu. Saya terbiasa bekerja rapi, disiplin, dan..." Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan jujur. "Dan saya orang yang berusaha memegang komitmen." Pewawancara itu mengangkat alis, tampak tertarik. Komitmen? "Iya, Bu. Kalau saya sudah berjanji, saya akan berusaha menepatinya." Wanita itu menatapnya beberapa detik lebih lama, seolah menilai sesuatu yang tidak tertulis di kertas lamaran. Wawancara berjalan lebih lancar dari yang Aisyah bayangkan. Pertanyaan demi pertanyaan datang, dan ia menjawabnya dengan tenang. Sesekali pewawancara mengangguk, sesekali mencatat. Harapan kecil mulai tumbuh di dada Aisyah. Mungkin kali ini berhasil. Ia hampir tersenyum ketika wanita itu menutup map berkasnya perlahan. "Secara kemampuan," katanya sambil menyilangkan jari di atas meja, "kamu kandidat terbaik hari ini." Kalimat itu membuat mata Aisyah berbinar. "Benarkah, Bu?" Ya, wanita itu berhenti sejenak. Tapi ada satu syarat dari perusahaan. Seketika udara terasa lebih berat. Harapan yang tadi tumbuh mendadak menggantung. "Syarat apa, Bu?" tanya Aisyah hati-hati. Pewawancara itu menatapnya lurus. Suaranya tetap datar. "Kami punya standar penampilan tertentu untuk posisi ini." Aisyah menelan ludah. Jemarinya mencengkram ujung map. Di balik kaca, bayangan pria berjas itu tampak bergerak sedikit, seolah ikut menunggu jawaban yang bahkan belum disampaikan. Ruangan itu mendadak terasa sunyi. Sunyi yang menekan dada, sunyi yang seakan tahu bahwa beberapa detik lagi, hidup Aisyah mungkin akan berubah selamanya. Wanita itu akhirnya menyampaikan kalimat yang sejak tadi menggantung di udara. Kalimat yang terasa sederhana, namun menghantam dada Aisyah seperti gelombang besar. "Syaratnya," ucapnya tenang, "kamu harus bersedia melepas hijab selama jam kerja." Suasana langsung berubah. Kata-kata itu terdengar pelan, tapi gaungnya memenuhi seluruh ruangan. Aisyah tidak langsung menjawab. Ia menatap meja kaca di depannya, melihat pantulan wajahnya sendiri yang tampak pucat. Di telinganya, suara itu berulang-ulang seperti gema. "Melepas hijab, melepas hijab." Ia mengangkat pandangan perlahan. "Maaf, Bu, saya kurang jelas," katanya hati-hati, berharap mungkin ia salah dengar. Wanita itu tetap menatapnya tanpa ekspresi. "Perusahaan kami melayani klien internasional. Penampilan harus menyesuaikan standar profesional global. Jadi, karyawan wanita tidak diperkenankan memakai penutup kepala." Kata-kata itu disampaikan seperti membaca aturan biasa, seolah tak ada beban apapun di dalamnya. Namun bagi Aisyah, kalimat itu terasa lebih berat daripada tumpukan batu di pundaknya. Jantungnya berdetak cepat, telapak tangannya kembali dingin. Ia ingin bicara, tapi suaranya seperti tertahan di tenggorokan. Hatinya berbisik lirih. "Ya Allah, ini ujian atau jawaban?" Detik-detik berikutnya terasa melambat. Suara AC terdengar seperti angin kencang di telinganya. Ia memejamkan mata sejenak, bukan untuk menyerah, tapi untuk mencari kekuatan. Dalam kegelapan singkat itu, bayangan wajah ayahnya muncul. Senyum lelahnya, batuknya di malam hari, tangannya yang dulu kuat kini sering gemetar. Lalu bayangan ibunya yang duduk di depan mesin jahit hingga tertidur, jarum masih menggantung di kain. "Kita pasti bisa, Nak," suara ibunya terngiang di kepalanya. Dadanya sesak. Ia tahu betapa keluarga mereka membutuhkan pekerjaan ini. Gaji dari perusahaan sebesar ini bisa mengubah keadaan rumah mereka dalam sekejap. Ia bisa membeli obat ayah tanpa harus menghitung uang. Ia bisa membuat ibunya berhenti menjahit sampai tengah malam. Ia bisa membayar uang sekolah adiknya tepat waktu. Semua kemungkinan indah itu berdiri di depan matanya, tapi berdampingan dengan satu syarat yang menusuk hatinya. Bibirnya bergetar, ia membuka mata perlahan. Dunia kembali terang, tapi rasa sesaknya belum hilang. Tangannya mengepal pelan di pangkuan.
Kenapa harus ini ujiannya? Batinnya. Bagaimana? Tanya pewawancara itu akhirnya. Suaranya memecah keheningan. Nada bicaranya tetap profesional, tapi kini terasa seperti garis batas. Aisyah menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan, seolah mengeluarkan semua keraguan bersama udara itu. Ia mengangkat wajahnya, menatap wanita di depannya dengan mata yang masih basah, namun kini lebih tenang. "Bu," suaranya lembut, hampir berbisik. "Saya sangat butuh pekerjaan ini." Ia berhenti sebentar, menelan rasa yang menekan dadanya. "Tapi saya tidak bisa melepas hijab saya." Kata-kata itu akhirnya keluar juga. Tidak keras, tidak dramatis, tapi tegas. Seperti akar pohon yang mencengkram tanah dalam-dalam. Pewawancara itu mengangkat alis sedikit, tampak terkejut dengan jawaban yang tidak ia duga. "Kamu yakin?" tanyanya. Aisyah mengangguk pelan. "Saya yakin." Dalam hatinya ia menambahkan, "Meski saya takut, meski saya butuh, saya tetap yakin." Wanita itu bersandar di kursinya, menatap Aisyah lebih dalam, seolah mencoba membaca isi pikirannya. "Kamu sadar kan?" katanya perlahan. "Banyak orang di luar sana yang rela melakukan apa saja demi posisi ini." Kalimat itu terdengar seperti ujian kedua. Aisyah menatap meja sebentar, lalu kembali mengangkat pandangan. Kali ini matanya lebih mantap. "Saya tahu, Bu," jawabnya pelan. "Justru karena itu saya datang dengan persiapan terbaik saya. Saya belajar, saya berlatih, saya berdoa." Ia menarik nafas lagi. "Tapi kalau saya harus menukar prinsip saya untuk pekerjaan, saya takut saya akan kehilangan diri saya sendiri." Suaranya bergetar di akhir kalimat, bukan karena ragu, melainkan karena menahan emosi. Ruangan itu kembali hening, bahkan bunyi jam di dinding terdengar jelas, seperti ikut menyaksikan keberanian kecil yang lahir dari hati yang gemetar. Di balik kaca, bayangan pria berjas itu tampak semakin dekat, seolah tertarik pada percakapan yang sedang berlangsung. Pewawancara itu mengetuk meja pelan dengan ujung pulpen. "Jadi, kamu menolak syarat perusahaan?" tanyanya, memastikan. Aisyah menunduk sebentar, lalu mengangguk. "Iya, Bu." Ia menelan ludah sebelum melanjutkan. "Saya percaya rezeki tidak akan tertukar. Kalau memang pekerjaan ini bukan untuk saya karena hijab saya, mungkin Allah sudah menyiapkan tempat lain yang lebih baik." Kata-kata itu keluar dengan sederhana, tapi terasa hangat memenuhi ruangan. Wanita itu tidak langsung menjawab. Tatapannya berubah, bukan lagi sekadar menilai pelamar, melainkan seperti melihat sesuatu yang jarang ia temui. Aisyah sendiri sudah pasrah. Di dalam hatinya, ia seperti sudah mendengar keputusan yang belum diucapkan. Namun anehnya, justru ada ketenangan yang pelan-pelan tumbuh di dadanya. Ketenangan yang muncul ketika seseorang akhirnya memilih setia pada keyakinannya sendiri. Ia mengusap ujung map di pangkuannya sambil berbisik sangat pelan, hampir tak terdengar. "Terima kasih ya Allah, apapun hasilnya nanti." Keheningan di ruangan itu terasa semakin tebal, seperti udara yang mendadak berubah menjadi kabut tak terlihat. Pewawancara menatap Aisyah cukup lama, bukan dengan tatapan sinis, melainkan seperti seseorang yang sedang mempertimbangkan sesuatu di luar daftar penilaian. "Kamu sadar konsekuensinya, kan?" tanyanya akhirnya. Suaranya lebih pelan dari sebelumnya. Aisyah mengangguk. "Saya sadar, Bu." Suaranya tenang, meski di dalam dadanya ombak masih bergulung. Ia meremas ujung map di pangkuannya, lalu menambahkan pelan, "Lebih baik saya kehilangan kesempatan kerja daripada kehilangan sesuatu yang membuat saya bisa menghargai diri saya sendiri." Kalimat itu keluar tanpa dibuat-buat, tidak terdengar seperti pidato, hanya seperti pengakuan jujur dari hati yang sudah berunding lama dengan dirinya sendiri. Wanita itu menghela napas panjang, matanya sekilas melembut. Di balik kaca, bayangan pria berjas tampak berhenti bergerak, seakan setiap kata Aisyah membuatnya menunda langkah. Detik berjalan lambat. Aisyah mulai merasa bahwa keputusan sudah ditentukan, meski belum diucapkan. Ia menunduk sebentar, mencoba menenangkan perasaan yang campur aduk. Dalam hati ia berkata lirih, "Ya Allah, kalau ini bukan jalanku,
Tolong kuatkan aku untuk menerimanya. Ia bersiap bangkit, bersiap mengucapkan terima kasih dan pamit dengan senyum terbaik yang bisa ia kumpulkan. Namun sebelum ia benar-benar berdiri, suara gagang pintu terdengar pelan. Klik. Pintu di belakang pewawancara terbuka. Aisyah menoleh refleks. Pria berjas yang sejak tadi hanya terlihat samar dari balik kaca, kini berdiri di ambang pintu. Wajahnya tegas, tapi sorot matanya tenang. Aura wibawanya langsung memenuhi ruangan tanpa perlu suara keras. Pewawancara itu spontan berdiri. "Pak," ucapnya gugup. Tapi pria itu mengangkat tangan sedikit, memberi isyarat agar ia diam. Suasana langsung berubah. Jika tadi tegang, kini terasa seperti ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Pria itu melangkah masuk dengan tenang, sepatu kulitnya hampir tak bersuara di lantai. Ia berhenti di samping meja, menatap Aisyah dengan pandangan yang sulit ditebak. Bukan dingin, bukan pula ramah, tapi penuh penilaian yang dalam. Aisyah spontan berdiri. "Maaf Pak," ucapnya pelan, bingung harus bersikap bagaimana. Jantungnya kembali berdetak cepat. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia memperhatikan wajah Aisyah beberapa detik, lalu bertanya singkat. "Nama kamu Aisyah?" Iya, Pak. Kamu tahu siapa? Aisyah menggeleng jujur. Tidak, Pak. Pewawancara di sampingnya tampak semakin tegang, tangannya menggenggam tablet erat. Sementara itu, pria tersebut menoleh sekilas padanya, lalu kembali menatap Aisyah. "Bagus," katanya singkat. "Berarti kamu bicara tadi tanpa bermaksud mencari perhatian siapapun." Nada suaranya datar, tapi ada sesuatu di baliknya, seperti ketertarikan yang baru muncul. Pria itu menarik kursi perlahan dan duduk. Posisinya kini sejajar dengan Aisyah, bukan di hadapannya seperti pewawancara sebelumnya. Sikap itu saja sudah membuat suasana terasa berbeda, lebih personal, lebih langsung. "Saya mendengar semua jawabanmu dari ruangan sebelah," katanya. Aisyah menelan ludah. "Maaf kalau ada kata saya yang kurang berkenan, Pak." Ia menggeleng. Tidak, justru sebaliknya. Ia menautkan jari di atas meja. "Selama bertahun-tahun saya memimpin perusahaan ini, saya sudah bertemu ratusan pelamar. Banyak yang pintar, banyak yang berprestasi, banyak yang tahu cara mengatakan hal yang ingin didengar perusahaan." Ia berhenti sebentar, menatap mata Aisyah dalam. Tapi sangat sedikit yang berani mengatakan hal yang mereka yakini, meski itu bisa membuat mereka kehilangan kesempatan. Suasana hening lagi. Kata-kata itu terasa seperti lampu yang perlahan menyala di ruangan gelap. Aisyah tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya menunduk pelan. "Saya cuma berusaha jujur, Pak," katanya lirih. Pria itu tersenyum tipis. Senyum kecil, tapi cukup untuk mengubah kesan wajahnya yang tegas menjadi hangat. "Kejujuran seperti itu mahal," ujarnya pelan. "Dan prinsip lebih mahal lagi." Pewawancara di samping tampak kebingungan. Matanya berpindah dari Aisyah ke pria itu, seolah mencoba menebak arah pembicaraan. Sementara Aisyah berdiri kaku, hatinya berdebar karena belum mengerti maksud semua ini. Pria itu lalu bersandar ringan di kursinya. "Saya ingin tanya satu hal lagi," katanya. "Kalau kamu tahu jawabanmu tadi bisa membuatmu gagal diterima, kenapa kamu tetap mengatakannya?" Pertanyaan itu sederhana, tapi terasa menembus langsung ke hati. Aisyah terdiam beberapa detik. Ia menarik napas pelan, lalu menjawab dengan suara yang nyaris berbisik, namun jelas. "Karena saya lebih takut kehilangan ridho Allah daripada kehilangan pekerjaan, Pak." Ruangan kembali sunyi. Kali ini bukan sunyi tegang, melainkan sunyi yang terasa seperti saksi atas sesuatu yang tak terlihat, tapi sangat berarti. Kalimat itu menggantung di udara, seperti doa yang baru saja dilepaskan ke langit. Pria berjas itu tidak langsung menjawab. Tatapannya tetap pada Aisyah, dalam dan tajam. Namun bukan tajam yang menakutkan, melainkan tajam yang menilai ketulusan. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Pewawancara di sampingnya bahkan tampak menahan napas. Lalu perlahan, pria itu mengangguk kecil. "Jawaban yang jujur," katanya pelan. Tangannya bergerak ringan di atas meja, seolah mengetuk keputusan di dalam pikirannya sendiri. "Banyak orang bicara tentang prinsip," lanjutnya, "tapi sedikit yang benar-benar mempertahankannya saat diuji." Aisyah hanya diam.
Ia tidak tahu apakah kalimat itu pertanda baik atau justru penutup sebelum penolakan. Namun anehnya, hatinya terasa lebih ringan daripada sebelumnya. Seperti seseorang yang sudah menyerahkan hasil sepenuhnya setelah berusaha sekuat tenaga. Pria itu menoleh ke pewawancara. Berapa nilai tesnya? Tanyanya singkat. Terbaik hari ini, Pak. Jawab wanita itu cepat. Pengalaman? Memenuhi kriteria. Kepribadian? Wanita itu ragu sebentar, lalu berkata jujur. Kuat, Pak. Pria itu tersenyum samar. Ia kembali menatap Aisyah. Perusahaan ini, katanya perlahan, tidak dibangun hanya dengan orang pintar, tapi dengan orang yang bisa dipercaya. Ia berhenti sejenak, memastikan setiap kata sampai. Dan orang yang memegang keyakinannya, biasanya adalah orang yang paling bisa dipercaya. Jantung Aisyah berdetak keras lagi. Kali ini bukan karena takut, melainkan karena harapan yang mulai berani muncul kembali. Saya putuskan, lanjut pria itu tenang. Kamu diterima bekerja di sini. Dunia Aisyah seperti berhenti sesaat. Ia berkedip, memastikan ia tidak salah dengar. Saya diterima, Pak. Suaranya nyaris tak terdengar. Iya, jawab pria itu mantap, tanpa syarat melepas hijab. Air mata langsung memenuhi mata Aisyah. Tangannya spontan menutup mulut, menahan tangis yang pecah begitu saja. Ia tidak pernah menyangka kalimat itu yang akan ia dengar. Pewawancara di samping bahkan tampak terkejut, namun tidak membantah. Pria itu melanjutkan dengan nada hangat, perusahaan harus menyesuaikan diri dengan nilai manusia, bukan manusia yang dipaksa meninggalkan nilainya. Kalimat itu terasa seperti pelukan tak terlihat yang menenangkan seluruh luka cemas di hati Aisyah sejak pagi tadi. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, ucap Aisyah terbata. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia tidak malu. Tangis itu bukan tangis kelemahan, melainkan tangis lega setelah perjuangan panjang. Pria itu menggeleng pelan. Jangan berterima kasih pada saya, katanya lembut. Berterima kasihlah pada Tuhanmu. Prinsipmu yang membawamu sampai ke kursi ini. Aisyah mengangguk cepat. Dalam hatinya ia berbisik, Ya Allah, Engkau benar-benar mendengar doaku. Untuk pertama kalinya sejak masuk gedung itu, napasnya terasa benar-benar lapang. Beban di dadanya seolah diangkat satu persatu. Ia merasa seperti baru saja melewati badai besar, dan kini berdiri di tepi pantai dengan langit cerah. Saat Aisyah melangkah keluar dari ruangan itu, langkahnya ringan, hampir seperti melayang. Lorong yang tadi terasa panjang dan menegangkan, kini tampak terang dan ramah. Ia berhenti sejenak di dekat pintu keluar, memandang langit biru melalui dinding kaca gedung. Senyumnya mengembang, matanya masih basah. Ia sadar satu hal yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya, bahwa rezeki tidak pernah salah alamat, dan bahwa mempertahankan keyakinan tidak pernah benar-benar membuat seseorang kehilangan. Justru disitulah pintu takdir terbaik dibukakan. Di dalam hatinya ia berbisik lembut, Terima kasih ya Allah, karena Engkau tidak pernah mengecewakan hamba yang memilihmu. Dan hari itu bukan hanya pekerjaan yang ia dapatkan, melainkan bukti nyata bahwa keberanian kecil yang lahir dari iman mampu mengubah seluruh jalan kehidupan. Dari kisah ini, kita belajar satu hal. Dunia mungkin bisa menawarkan segalanya, tapi hanya iman yang bisa menjaga segalanya tetap bermakna. Gadis itu tidak memilih jalan termudah. Ia memilih jalan yang benar. Dan justru karena itulah, Allah membukakan pintu yang bahkan tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, jangan biarkan berhenti di sini. Klik subscribe, tekan like, share ke orang yang kamu sayangi, dan tulis di komentar, saya ingin tetap teguh seperti dia. Karena siapa tahu, kisah berikutnya adalah kisahmu.